Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Semoga kalian semua sehat ya teman-teman, amin. Nah, sudah lumayan lama ya Keluarga Sakti nggak upload video karena kita lagi ada kesibukan lain. Jadi akhirnya Keluarga Sakti terabaikan teman-teman. Tapi kita akhirnya kembali lagi dengan tema tips menghindari hutang. Kenapa sih kita angkat tema ini? Karena rata-rata masalah dalam keluarga itu mulainya itu kebanyakan ya, bahkan ada data itu yang menyebutkan 50% masalah dalam keluarga itu karena ekonomi teman-teman. Makanya kita angkat tema tentang hutang ya, tips menghindari hutang gitu ala Keluarga Sakti teman-teman. Nah, alhamdulillahnya saya sama Pak Kaji itu memiliki prinsip yang sama ya. Jadi memang kita itu bertekad buat menghindari hutang teman-teman. Kenapa? Karena yang kita lihat dari lingkungan kita, bahkan dari keluarga kita sendiri gitu, terus dari teman gitu. Kalau misalkan yang namanya kita udah kejebak dalam hutang, itu rata-rata sulit banget keluarganya teman-teman. Jadi apa aja sih tips yang kita pegang gitu untuk menghindari hutang? Nah, yang pertama adalah menyesuaikan penghasilan dan pengeluaran teman-teman. Kenapa sih kita harus menyesuaikan penghasilan sama pengeluaran? Karena ya itu tadi, kalau misalkan penghasilan kita lebih kecil dibandingkan pengeluaran kita, maka mau nggak mau untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kita itu, yaitu salah satunya dengan berhutang ya teman-teman. Otomatis kita nggak mau kan seperti itu. Nah, alhasil kita harus menyesuaikan gitu. Kalau misalkan penghasilan kita 1.000, ya pengeluaran kita nggak boleh lebih dari 1.000 gitu mudahnya ya teman-teman. Yang berikutnya adalah bersabar ketika ingin membeli sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah barang-barang tersier teman-teman. Barang-barang tersier yang kayak tadi ya gitu. Kayak ya gadget yang keluaran terbaru, terus kendaraan yang baru gitu, terus yang mahal nggak sesuai sama penghasilan kita gitu. Nah, itu kalian bisa nabung dulu, sabar dulu, jangan langsung ya udah biar ikut tren gitu, biar nggak ketinggalan zaman, akhirnya kita kredit untuk membeli barang itu gitu. Sedangkan kita juga sebelumnya misalkan udah punya cicilan lain yang lebih utama, misalkan cicilan rumah gitu. Nah, itu kan akan membuat kita semakin tertekan ya. Jadi udah ada cicilan rumah, kemudian ada kendaraan yang mewah gitu, padahal kendaraan sebelumnya itu masih bisa digunakan misalkan gitu. Kita sama Pak Kaji itu memang benar-benar orang yang mungkin nggak terlalu peduli sama omongan orang lain ya. Ya meskipun misalkan dibilang, lo gak ganti-ganti baju ya, atau kendaraan lo dari dulu gitu doang gitu, atau lo nggak punya atau apa gitu. Dan kita juga nggak termasuk orang yang panasan banget sih ngelihat orang gitu. Misalkan ada temen yang beli ini beli itu, ya kita malah seneng gitu. Tapi kita juga nggak sampai ke trigger untuk membeli barang itu dengan cara berhutang gitu teman-teman. Paling kita termotivasi untuk membeli barang itu, tapi ya dengan nabung dulu kalau emang kita belum punya uangnya, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang nomor 3 yaitu membuat anggaran keuangan. Itu masih nyambung dengan poin pertama. Membuat anggaran keuangan di sini benar-benar harus disiplin juga ya teman-teman. Jadi harus ada dana untuk kebutuhan pokok kayak makanan, terus habis itu untuk bersih-bersih kayak gitu, itu harus dibuat juga ya teman-teman. Tapi di sini tuh memang harus disiplin banget teman-teman untuk membuat anggaran keuangan ya, terutama untuk kebutuhan pokok. Nah, biasanya kalau kita itu mikirnya gini, kalau misalkan kayak membayangkan ketika kita yang kepepet banget gitu kan, misalkan kita udah nggak punya pilihan lain-lain gitu kan untuk hidup ya, sebenarnya apa aja sih yang kita butuhin gitu. Nah, itu adalah yang pokok banget yang harus kita penuhi gitu. Jadi misalkan sabun dibanding makanan, berarti kan makanan lebih penting gitu. Nah, tapi
ketika kita punya dana lebih, berarti berikutnya kita juga harus menjaga kebersihan kan. Nah, akhirnya kita membeli sabun. Nah, berikutnya baju kita udah punya, tapi kita pengen baju baru gitu. Nah, ketika kita ada uang lebih, baru membeli baju yang kita inginkan, kayak gitu teman-teman. Lalu berikutnya adalah meninggalkan kartu kredit atau sejenisnya. Di kampung sih biasanya belum terlalu kenal sama kartu kredit ya teman-teman. Nah, di sini maksud Uta sejenisnya itu adalah kayak Shopee Pay Later, terus Go Pay Later, Pay Later, pokoknya yang bayarnya itu nanti. Nah, itu mekanismenya itu hampir sama dengan kartu kredit teman-teman. Jadi baiknya kita menghindari pembayaran seperti itu, karena biasanya nggak kerasa teman-teman. Jadi kayak misalkan kita beli pernak-pernik apa yang nggak terlalu penting-penting banget, karena kita nggak punya uang, terus ya udah deh nanti pas gajian gitu bayarnya. Akhirnya kita pakai Shopee Pay Later atau GoPay Later gitu. Berikutnya adalah menyimpan dana darurat. Nah, tadi yang udah Uta sebutin, ketika membuat anggaran itu salah satunya sisipkan dana darurat teman-teman. Biasanya kalau misalkan Uta dana darurat itu Uta sisipkan paling awal gitu. Kayak misalkan penghasilan kita itu 1.000. Nah, untuk menyisipkan dana darurat Uta ambil 100 gitu. Untuk 100 Uta benar-benar simpan. Jadi 900 itu Uta kelola untuk kebutuhan pokok kayak gitu teman-teman. Jadi kayak wajib gitu, sebelum mengelola uang untuk lain-lain Uta ambil dulu untuk darurat. Soalnya biasanya kalau misalkan untuk kebutuhan pokok dulu atau kebutuhan yang lain-lain dulu itu biasanya keburu habis kayak gitu. Nah, lalu berikutnya adalah mengikuti asuransi kesehatan. Nah, di sini rata-rata ya teman-teman, kenapa orang berhutang itu rata-rata selain untuk memenuhi gaya hidup ya, ada juga yang memang terdesak banget karena sesuatu hal ya. Salah satunya kesehatan. Kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman, ada kejadian misalkan kecelakaan, nauzubillah ya, ada kecelakaan, kemudian tiba-tiba kita sakit parah gitu. Terus, nah di situ kenapa Uta menganjurkan untuk mengikuti asuransi kesehatan ya. Di misalkan asuransi kesehatan yang umum itu misalkan agak mahal, ya udah kita ikut aja yang pemerintah, misalkan BPJS ya teman-teman. Itu kerasa banget karena ketika kita sakit gitu ya, setidaknya kita nggak terlalu mengeluarkan uang yang fantastis gitu. Kemudian berikutnya adalah mencari sumber penghasilan tambahan. Nah, di sini kenapa? Karena kalau misalkan kita udah membuat atau mengikuti tips yang dari nomor 1 sampai nomor 5 tapi uang kita tetap kurang, berarti ya memang penghasilan kita itu tidak memenuhi kebutuhan pokok kita gitu. Nah, berarti satu-satunya cara yaitu mencari sumber penghasilan tambahan. Kita bisa mengulik skill kita teman-teman. Jadi sebenarnya kelebihan kita tuh apa sih? Misalkan kalau Uta ya, misalkan Uta bisa ngerajut, ya udah Uta membuka jasa untuk merajut gitu. Jadi Uta juga buka toko ya di Shopee gitu, Unikarya Rajut, dan alhamdulillah responnya bagus gitu. Jadi kalau misalkan kalian tetap kurang penghasilannya, ya udah berarti kalian harus mencari sumber penghasilan tambahan teman-teman. Berikutnya adalah menghindari membeli barang dengan cara berhutang, yaitu tadi ya kayak kartu kredit terus atau sejenisnya. Nah, itu tuh berarti kan membeli barang dengan berhutang ya teman-teman gitu. Biasanya kalau kredit itu kan ada bunganya juga. Nah, akhirnya ya punya cicilan kayak gitu. Kalau Uta sama Pak Kaji itu benar-benar ya udah, kalau misalkan kita cuma punya uang 2.000 misalkan, ya udah kita cari HP yang memang harganya 2.000 kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan belum cukup uangnya, misalkan pengen beli yang 3.000, ya udah kita tunggu dulu sampai uangnya terkumpul 3.000 kayak gitu. Berikutnya adalah belanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk bisa mengikuti tips ini kalian harus membuat daftar belanjaan. Jadi sebelum kalian ke toko gitu untuk membeli barang atau sayuran gitu untuk makanan,
kalian bisa membuat list belanjaannya, menghindari barang-barang yang sebetulnya tidak diperlukan. Lalu berikutnya adalah yang udah lumayan kita jalankan, yaitu menanam makanan dan memasaknya. Jadi menanam makanan di sini maksudnya ya menanam apa yang biasa kita makan, teman-teman. Nah, ini ngaruh banget sih ya buat keluarga Uta, kehidupan rumah tangga Uta ya nggak bisa dipungkiri Uta sama Pak Haji itu memang penghasilannya ya nggak tetap ya, karena kita berwirausaha gitu. Pak Haji dengan pet shopnya, terus Uta dengan all shop, barang-barang kerajinan kayak gitu. Otomatis kan penghasilannya itu nggak menentu gitu. Mau nggak mau kita itu harus putar otak, gimana sih caranya supaya kita nggak berhutang, terutama untuk kebutuhan makan. Berarti solusinya ya menanam gitu. Nah, pas awal-awal itu keluarga Sakti itu nanam ini, teman-teman, nanam daun singkong gitu. Pohon singkong kita tancepin semudah itu gitu. Ketika kita membeli di warung itu harganya seikat 4.000 dan itu dikit banget, sedangkan kebutuhan serat kita itu sekitar 400 gram per hari, teman-teman. Jadi selain kita bisa menghemat budget, kita juga bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk tubuh kita ya. Jadi kita tetap sehat juga, yang mana kesehatan itu termasuk salah satu cara untuk menghindari hutang ya, teman-teman. Kalau misalnya kita sakit, mau nggak mau kita harus ke rumah sakit kan. Alhasil dana yang keluar juga pasti banyak gitu, gak sedikit kayak gitu, teman-teman. Berikutnya adalah menyederhanakan gaya hidup. Nah, di sini gaya hidup yang kita ambil adalah minimalism. Kalian bisa cek video kita, udah kita buat playlistnya tentang minimalism ya. Di situ tuh bener-bener keren banget sih gaya hidup itu. Jadi bener-bener mengajarkan kita untuk hidup berkesadaran gitu. Kayak barang ini sebetulnya perlu nggak sih di kehidupan kita gitu? Apa sekedar ingin dilihat orang lain gitu, atau sebetulnya tanpa alat itu kita juga bisa gitu. Kalian bisa cek tentang minimalism ya, teman-teman. Berikutnya adalah mengurangi gengsi. Jangan sampai kalian membeli barang-barang tersebut hanya untuk memenuhi gengsi. Ya, kalau membeli barang itu ya usahakan memang kalian inginkan gitu, yang membuat kalian happy gitu. Nggak peduli orang mau bilang apa gitu, mau dipuji kayak mau dihina kayak, itu nggak akan ngaruh kalau misalkan kita itu membeli barang tersebut karena emang membuat kita happy atau karena memang memudahkan kehidupan kita gitu. Terus kalau kata Pak Haji, ekstrimnya itu jangan banyak gaya katanya, jangan banyak gaya, jadi perkecil gaya ya supaya kita nggak tertekan gitu. Lalu yang terakhir adalah berdoa, teman-teman. Nah, kalau di agama Islam itu ada salah satu doa untuk menghindari hutang. Kalian bisa cari di Google sendiri ya. Kalau itu sih biasanya ya udah kalau pas sholat gitu, karena emang nggak hafal doa yang pakai bahasa Arabnya itu, ya udah kita pakai bahasa Indonesia gitu kan. Ya Allah, hindari keluarga kami dari hutang, dari jeratan hutang gitu, teman-teman. Demikian tips menghindari hutang ala keluarga Sakti, teman-teman. Untuk kalian yang memang sebelumnya udah punya hutang, yuk kita bareng-bareng berdoa gitu kan, supaya bisa melunasi hutang-hutang yang udah ada. Dan berikutnya coba laksanakan tips ini gitu supaya kita semua bisa terhindar dari hutang, jadi hidup dengan tenang dan nyaman ya, teman-teman. Akhirul kalam, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.